Nah, itu apa? Ini puli Mio. Mio. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini gua Salam. ke bangun siang ke tempatnya Om Wahyu dan Bang Muli. tempatnya Brother Muli. Bener-bener siang bangunnya. Gua nyampe baru pada bangun semuanya. Tidur pagi. Kalau gua lihat di map, memang itu buka jam 14. Iya. Siapa sekitar ngitung? segitu. Ya kan? Sekitar Saya itu yang ngiting. Nah, buka jam 14. Kemarin gua janjinya jam 13-an Om, gua nyampe iya, sini habis Jumatan. Nah. Cuman karena gua ngeliat mapnya begitu daripada masih pada tiarap, jadi gua lewatin aja dulu mendingan. Nah, sampai di sini mereka lagi santai. Ada Vario yang suka line up di Sera juga ada, itu di belakang gua naruh kamera ada. Tadi gua sempet ngeliat kelengkapan ya dari teman-teman di bangun siang 13 ini lumayan lengkap untuk alatnya Om, maksudnya Om. Alhamdulillah. Ya kan? Ngecil. Kopi cam ada, Ada. Mesin bubut ada. mesin bubut ada, ya yang ukuran sedang, Iya. gitu kan? Cukup lah kalau buat ngedemer karbu, Cukup. ngebubut-bubut, misalkan Perintilan-perintilan ya, lah gitu. bisa. Terus untuk baru duduk juga ada kayaknya. Ada kan? Milling ada. Cukup lah. Milling ada. Lalu begini Bang, apa proyek ke depan Bang yang lagi digarap? Niatnya sih ngumpulin mesin bubut. Iya. Ngumpulin mesin bubut. Iya, ini lagi mau beli mesin quarter, cuman lagi nyari rekomendasi dari teman-teman. Nanya kan kemarin juga ke bengkel temen, nanya tuh untuk harganya, terus yang modelnya yang kayak gimana. Terus mau minta bikinin alat hunnya juga kan dia harus pasang tuh Yeah. sama huningnya. Ya niatnya sih mau beli bulan-bulan ini, cuman ya mudah-mudahan dapet gitu. Mudah-mudahan dapet Bang. Kalau emang Iya. udah niat men, kalau mah ada ya Bang. Iya, ya kemarin juga baru beli mesin press tuh. Cuman dikit-dikit dah kumpulin. Harus selalu metik emang Bang di sini. Enggak juga sih, cuman ya kebanyakan karena dari dulu megangnya metik ya orang taunya jadinya metik doang gitu. Bikin buat balap juga kan metik, jadinya metik mulu yang masuk. Cuman kalau metik ya apa aja, nggak harus selalu Yamaha, Honda, Vespa juga bisa, iya. Bisa semua. Gini Bro, bedanya mesin Bang. Kemarin itu ada yang ngasih info ke gua, Om, itu bangun siang untuk seher kecil, gitu maksudnya. Itu lumayan tajam tuh Om. Dia ngasih tahu gua ke begitu. Jadi untuk kapasitas 150 cc mungkin Mio gitu ya. cc kecil, CC kecil. justru abang itu pernah apa namanya ya, lawan kodrat istilahnya ya. Ya nggak tahu CC juga gitu. soalnya, iya. Ya emang Kalau ada perbedaan nggak sih Bang untuk misalkan nih dari sisi mesinnya sendiri, kalau ngomongin regulasi antara Mio sama Vario beda kan? Beda. beda kan? Beat beda lagi. Beda lagi kalau gitu. beda lagi. Beda. Itu masih klep 2. Tadi gue sampai di sini juga gue nanya, udah ada proyekan klep 4 belum? Karena kan juga udah mulai kelihatan nih. Mana-mana kan teman-teman juga udah mulai nerapin tuh Bang. Nah, kalau yang kita ngomong yang CC kecil sendiri. CC kecil maksudnya klep 4, Bukan. Klep 2. Share kecil. share kecil. 58 54 ya. Ya. Apanya nih? Mio. Mio waktu itu yang sempet booming waktu itu, yang sempet main di Garuda. Oh zaman dulu itu. Nah, Iya. kan itu kan berarti Abang saat itu mungkin merasa gue nggak perlu CC gede-gede. Iya. CC segitu aja, artinya CC yang nggak terlalu besar tadi itu sudah cukup punya kemampuan untuk melawan yang mungkin di atasnya itu mesin gitu Bang. Iya kalau Abang itu kalau create mesin ya, ngitungnya dari head dulu apa dari kertas dulu Bang? sebenarnya kalau untuk 58 klep standar Mio gitu ya, kalau kerkas sih kita ngandelin bawaan pabrik Bang. Jadi bener-bener nggak ada yang dicolek, cuman ya paling pakai kerkasnya baru gitu kan. Ya yang saya modif itu cuman bagian blok, head, CVT. Udah sisanya ya standar. Nggak ada yang CVT, spesial CVT pun bagian apa? Sliding shape-nya itu pure standar semua, jadi cuman ngandelin di sudut sama kerokan jalur.
Sama paling rasio di bubut. Ada nggak berubah? Ada. Coba. Oh iya, siap ya. Kadang-kadang ntar si omnya suka dibelok-belokin gitu. Enggak lah. Emang begitu doang dari dulu. Ya mungkin yang tahu, yang udah pernah sekru tahu lah itu. Tunggu om. Iya. Ke dalam nih om. Iya, siap. Tunggu, om. Nah. Contoh ya. Halo bang. Pesanan orang. Kali ya. Itu apaan? Ini puli Mio. Mio. Barang Honda nggak ada? Ada barang Honda nih, kayak kita semuanya ada bang. Nah iya. Itu lu bos plastik. Bos plastik ya? Iya. Gak gue bawa pulang. Kita tempelekin aja nih. Ini untuk Vario 150. Vario 150 sama Mio. Oke. Ini Mio. Sebanyak lagi ada Aerox, ada Nmax, Nah, itu mantar dah. Heeh. Itu mantar dah. masih banyak. Jadi lu dah. Pokoknya lengkap deh. Nih, Nih. pikiran dulu. Box aja dulu, box dulu. Iya. Iya, sama yang udah kita mana ya? Ini ya. Nih. Nah. Itu belum ke cam nih. Oke. Berapa persen berarti bang abang ngandelin? Ini kan kalau misalnya konstruksi mesin nih bang nih, Heeh. abang bilang tadi kan kerakasnya Standar. standar, Standar dan nggak dicolek tuh, enggak sama dibandul, sekali. Enggak. Lahar pun standar. pas standar. Standar. Bukan pabrik udah semuanya. Standar semua. Nggak ada yang spesial bang mesinnya bang. Berarti head dong ya? Head. Kuncian salah satunya. Head. Head. Yang paling penting sebenarnya head sama finishing bagian CVT-nya sih. Nah, kalau kiri kan itu udah wajib ya bang, maksudnya Wajib. ketika di tengah, di atas itu sudah optimal. Mm-mm. Kalau transfer tenaga di kirinya nggak beres kan Nah. juga jadi nggak Iya. Ya, jadi nggak maksimal Parah, semuanya. juga kan akhirnya kan. Jauh. Kalau misalkan di tengah tadi ibaratnya nggak dicolek-colek, berarti ini jangan ngomong bicara yang buat di gopemeter dulu deh, yang harian dulu deh. Heeh. Kirian ini kan berarti kan kirian ini kan ini nih salah satu Iya, puli. pulinya ya kan. Om ini ngerjain semua sendiri di sini. Ya sama dia bagian bubut. Nah lu tuh lu apa namanya derajatnya dibikin di sini semua. Iya, Iya. bikin semua. Kerok. Kerokan, derajat saya yang Ini bikin kerok. semua. Ini udah dikerok. Ini kerok. Iya, tipis begini. Ini kurang tipis lagi bro. Bisa lebih tipis. Masih bisa, cuman kan kita nyesuaiin sama motornya juga. Sama udah resetan, maksudnya udah resetan dari Mas Beng juga kan. Saya ngeliatin dari Mas Beng, oh segini. Oh ya udah, makanya saya ngikutin aja. Kayak 20 strip 1 5 LW. Ya. Kalau misalkan gini Om. Berarti misalkan buat yang digope, tetap Om dari tengahnya dulu diperiksa semua. Iya, mesin depan Pas dulu. dia dulu sampai ke head. Sampai head. Nggak kebalik ya maksudnya. Ketika dirubah kiriannya nih, ini semuanya standar ya Om. Kiriannya dulu dirubah. Itu ketemu umpama top speednya kan pasti lebih tinggi, akselerasi lebih bagus. Sama nggak part yang dipakai atau derajat yang dipakai dengan motor yang bener-bener buat di race, di gope? Kalau derajat sih pasti beda-beda. Beda-beda. Ya. Tiap spek beda. Tiap spek beda. Tiap spek beda. Cuman kalau yang klep standar saya pakai derajat 13. Klep standar. Iya, bukan 13. 13, kadang 13.2. Kadang mesin kan walaupun speknya sama, nggak tahu kenapa karakternya maunya beda. Mungkin karena cam, portingannya beda, flow-nya kan beda-beda. Ada yang lu ngerjain tangan diri sendiri padahal. iya, Sendiri. Tetap aja hasilnya juga nggak. beda. Iya. Saya pernah bikin ngopi yang udah jadi nih, maksudnya udah ketemu temnya gitu kan. Saya bikin lagi, camnya saya copy, portingannya saya bener-bener samain. Itu hasilnya beda. Padahal flow udaranya sama gitu ya. CFM-nya sama, tapi hasilnya tetap beda. Debitnya sama padahal. Sama. Semua kompresi, pair clap, noken A sama, Kirian disamain. portingan di flow kan, in-X-nya sama, knalpot sama, hasilnya beda Om. Tetep. Apa yang bikin beda Om? Saya juga nggak ngerti. Itu dia, itu namanya motor. Kalau motor metik itu emang gitu sensitif. Kita posisi mesin adem, mesin anget sama panas beda.
Motor Penbel, temperatur. iya Suhu, temperatur temperatur beda. Makanya saya kalau nyeting saya lihat tembak suhu dulu. Oh segini temnya berapa? Kalau mundur saya nunggu di suhu yang paling bagus. Coba kalau 2 kali 3 kali benar berarti maunya suhunya segini gitu. Dia di range berapa om biasanya suhu yang bagus untuk di Matic? Kalau posisi mau main sih bagus di pas di setar gitu ya. Kemarin sekitar 70-an. 70. Iya. Jadi pas dia jalan mungkin naik ke 85 90 kan emang suhu kerja ya. Suhu kerja mesin bagus gitu. Ya, mungkin di situ. Kurang dari segitu buat start jelek. Jadi motor biasanya jadi agak lebih basah. Kalau lebih dari 90 misalnya 100 itu jadi kering karena kan suhu panas. Suhu panas. Itu ngaruhnya lumayan tuh ke tem. Sama ini bro, kalau gue di kirian itu ada yang kan dicoak ya baknya, terus dikasih kayak fan begitu. Iya. Kan suka ada tuh dia mungkin ngebuang panas kali Iya. dari kiriannya itu kan. Sebenarnya menurut lo bro, kemungkinan slip ketika mesin itu benar-benar panas itu ada. Kalau untuk panas ya, kalau untuk panas itu bukan keselip bang, jadi motor aneh gitu. Gejalanya apa? Kalau kepanasan ya, kalau kepanasan ya mungkin bisa ke apa sih namanya? Apa sih namanya mas? Kalau kepanasan Ya gitu? kalau banyak sih sebenarnya kalau penbel kan terlalu lembek juga jadi jalannya beda. Penbel lembek. Kalau suhunya kepanasan. Makanya kalau saya bikin puli buat harian nggak pernah nyaranin kipasnya dibuang. Karena itu kan sirkulasi udara kan. Kalau untuk Mendingan jangan digodok ya. Jangan, kipas ininya kecuali kalau jangan dihabisin kalau untuk motor harian, yang ada penbel malah. kalau buat balap kan putus. dihabisin tapi kan baknya kita buka. Atau paling nggak dibolongin lah gitu kan. kalian begitu ya. Ngakalinnya gitu. Soalnya emang pernah kejadian harian baknya rapet, siripnya dihabisin sampai bening gitu kan. Penbel putus mulu. Touring putus. Ya iya panas nggak ada yang niupin. Gitu. Panas. Panas. Lalu gini om, kalau misalkan tadi om bilang kalau buat di motor gope derajatnya 13, klep kecil ya. Itu di motor Yamaha atau Honda? Di Yamaha. Yamaha. Oh Yamaha. Karena kan beda derajat standar Yamaha sama Honda. Standarnya berapa Yamaha? Kalau Yamaha itu 14.2. 42. Kalau Honda 15. Honda kan tinggi derajatnya. Honda 15. Sebenarnya kalau dari derajat puli sendiri, ini bicara mesin standar ya, semua standar ya. Tanpa misalkan CDI-nya nggak ada limit nih, jadi kita bisa sampai tinggi banget gitu. Dari puli sendiri itu yang punya kemampuan bisa top speednya lebih tinggi itu punya Yamaha apa Honda kalau dari derajat puli bro? Kalau derajat puli punya Yamaha sih. Tetap Yamaha ya untuk top speednya lebih bagus gitu ya. Karena kalau karakter puli Tapi Honda itu bang, balik lagi sih kan kadang motor standar misalkan Beat ketemu Mio. Kan di gearboxnya juga udah beda mata jadi nggak bisa patokan puli juga gitu susahnya. Tapi emang kalau standar Ini ting-ting bicara standar nih om. bicara standar iya. standar ting-ting ya Ya emang kalau Beat kayak Beat karbu kan top speed paling 90 cepet udah mentok. Kalau Mio kan masih mau 110 standar masih bisa. Itu dari karakter puli atau dari pengapian yang menentukan om? Bukan dari pengapian sih sebenarnya, dari mesin juga. Mesin? Ya spek Dari mesinnya. mesin, Kalau iya. Beat kan struknya pendek, tapi klepnya gede. Di bawahnya dia lebih gesit, enak. Makanya torsi-torsi bagus banget. ya. Kalau Mio kan jatuhnya mesin bawaan pabrik tuh overstroke. CR 50, struknya 58, 57,9 kan. Jadi motor bawahnya biasa, cuman ke atas enak gitu. Berarti gini, lebih bagus yang square dong berarti om? Iya, kalau saya Antara senang stroke square. Oh, berarti 52 stroke, bornya 52 Iya, gitu. itu lebih senang saya. RPM-nya dapet, ya kan torsinya dapet. pastinya dapat. Gitu. Terus semua motor dibikin begitu berarti karakter motor sini? Ya enggak juga, enggak juga. Maksudnya bagusnya begitu. Idealnya kali Iya, idealnya. Oke. Terus gini om, ada lagi. Ya berarti gini. Kenapa di Beat itu butuh? Makanya untuk motor Honda pasti CDI-nya diganti kan, beda Iya. dengan yang di Yamaha. Iya. Karena memang kebutuhan CDI-nya itu dia nggak bisa ngumpan lebih tinggi berarti limitnya lebih Nah, rendah. bawaan motornya limiternya beda. Kalau Beat kan paling bawaan motor limiternya 9,5 10.000 paling nggak nyampe kayaknya deh. Soalnya Vario aja saya lihat yang kan Rimepan tuh itu standarnya cuma 9.500 limiter. Setelah di remap kan kita naikin ke 11.000 gitu. Terus gini om, pernah nggak nyoba om? Kenapa maksudnya gini, di motor Honda itu dia pakai aftermarket CD racing gitu. Iya, Nggak- pasti. Nggak pakai si CDI Yamaha. Mio Oh, iya. dirubah jadi gitu. Mio Iya, gitu. dirubah gitu. Iya kembali Pernah ke nyoba, Om? pernah. Saya dulu Suprapit saya pakai CDI Mio.
Bisa. Bisa. Kita ngelas magnet, pick up-nya Pick up-nya dibikin dirubah. panjang. Panjangin lagi. Ya tapi efeknya jadi apinya kegedean. Kan nyoba-nyoba. Iya jadinya knocking terus. Eksperimen. Jadi maunya kompresinya rendah gitu karena apinya udah gede. Pernah nyoba. Begitu. Om pernah timing nggak Om? Untuk si pengapian Oh, pakai timing LED. Kalau timing LED enggak. Cuman biar kelihatan gitu rentang pengapian itu di derajat keberapa sih biar kayak rendah, tengah sama tingginya gitu. oh, enggak kalau injeksi kan udah ketahuan. Kalau ini cuman Iya, kan ada Ini datanya. kelihatan semua, ada datanya semua. Ada kerekam. Saya kemarin juga nyeting direkam gitu. Kalau di karbu sih enggak. Ya feeling. aja dulu dong aja. Siap. Aja. Tadi apa tadi bahasannya tadi terakhir di puli. Berarti memang setiap pabrikan itu juga punya keterbatasan kan? Iya. Berarti kan Iya. baik di Honda ataupun Yamaha. Makanya ya diakalin lah semuanya kan, gerok lah biar dia lebih Naik akan lagi. keluar gitu kan. Iya, Indonesia banget lah pokoknya. Apa ya nggak apa-apa Om. Dengan begitu kan UMKM justru berjalan Iya. kan, Iyalah. nggak ngandalin racing part kan, Aftermarket. barang ori aja Itu dimaksimalkan bisa. gitu kan, itu kan akhirnya jadi ya banyak juga sih maksudnya teman-teman yang mulai menggarap ini puli bubutannya tuh sendiri, kayak di daerah Depok kan juga ada beberapa tuh dari garap sendiri. Nah, cuman kalau misalkan ente Om berarti garap ini hanya untuk pesanan di sini aja. Ya online juga. Online juga. ada. Ada. Kirim-kirim. Kan online shop kita lengkap di Shopee, Bukalapak, Tokped ada semua. Nah itu teman-teman juga kalau misalkan pada mau pesan atau konsultasi boleh Om. Nah itu Boleh. nanti nomor telepon atau IG-nya gue taruh di link deskripsi. IG aja. IG IG aja boleh. ditaruh di link deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung DM aja kalau misalkan butuh sesuatu apa yang mau diobrolin gitu. Siap kirim pokoknya seluruh Indonesia. Singapura juga saya ngirim kok. Pernah? Singapura gitu. Ada. Singapura sering udah 5 kali ngirim, cuman sekarang yang ordernya tuh dia order ke Malaysia. Nah dari Malaysia ordernya ke saya, jadi mungkin dia karena ongkirnya lebih murah. Saya nggak ngerti dah tuh. Broker kali dia. Kayaknya. Iya, bisa begitu. jadi muter. Tadinya langsung ke sini, mungkin karena sekali kirim 700.000. Oh. Sekali ngirim. Mungkin kemahalan, jadi dia ngordernya ke Malaysia. Padahal yang Malaysia ini Ngambil ke sini juga. bilang ke sini. Nggak apa-apa. Bagi-bagi Nggak apa-apa, rezeki. bagi-bagi. Nggak apa-apa. Lalu begini Om. Misal nih, bagaimana ini kalau di Gopemeter, yang setahu gue nih kalau gue salah dikoreksi ya Om. Di kelas Mio sendiri itu kan biasanya kan mewajibkan CDI-nya itu standar. Kalau misalkan dirubah emang ketahuan Om. Oh maksudnya kayak Kondoman istilahnya. kondoman. Zaman sekarang. Ya kalau saya nggak tahu, soalnya nggak pernah pakai. Om pakainya apaan? Standar, dar. Kalau nggak standar Mio 28B, ya 5TL. Saya cari aja yang paling enak. Nggak pernah nyobain juga, soalnya saya pernah nyobain klep standar nih yang udah jadi. Saya cobain yang BRT sekalian dari racing ya. Yang nggak enak, nggak cocok. Nggak Karena cocok. kita udah nemu nyeting apinya standar. Iya. Sebenarnya semua kembali ke settingan sih Om. Kalau finishingnya telaten gitu, jokinya mudeng, yang rasainnya peka dah, ngasih masukan ke kitanya, ya biasanya motor nemu. Sebenarnya kalau mesin sih sama aja sih. Semuanya, bengkel iya. sama Sama aja. Hitungannya sama, dayanya sama. Diameter pistonnya sama. Iya. Merek pistonnya juga sama karena merek yang sama kan. Jeli-jelian doang nyetingnya, sebenarnya sama aja. Yang difokusin apa Om misalkan setelah semuanya itu keterap? Saya fokusin di bagian CVT sama cam paling. Itu doang gitu. Cam. Kalau gitu. Iya cam, rubah cam. Ini kan Om punya mesin cam untuk kopi itu kan ada. Ada. Berarti Om punya masteran banyak dong buat sih. Masteran sih nggak banyak. Ada misalkan kalau saya masteran cuma satu nih. Nah saya copy dulu, tapi ntar profilnya saya rubah angkanya gitu. Jadi buat awal doang. Kan misalkan di kopi juga kan nggak langsung Nggak. sama persis Nggak. gitu Beda. kan. Pasti beda. Di dial tuh udah lari juga. Lari juga pasti lari. Walaupun mesin kopi yang jadi ya, yang Thailand tetap lari. Nggak bisa lempeng gitu. Nggak bisa. Mungkin kecuali Pasti pabrik kali ya. Kena papas lagi, rubah-rubah lagi. Tetep ya? Oh berarti nggak ada mesin yang benar-benar murni sama persis tuh nggak ada ya? Nggak tahu dah. Tapi saya nyobain sih ngopi di yang mesin jadi Thailand gitu. Tetap beda di dial. Profilnya sama bentuknya, cuman Angkanya beda. Wah, setelan klep kita samain kan, tetap aja ada Kalau beda. kita ngeliat kasat mata sih sama. Sama, kelihatan satu mata.
Cuman kan di pelatuk beda ininya, ayunannya. Terus gini Om, ada yang ya tadi udah sempat di awal sempat gue tanya kan apa namanya yang klepnya 4, yang 2X2. Om udah mulai garap. Ada, cuman itu mesinnya sebenarnya mesin jadi ya, merek Koso yang ada radiatornya. Itu kemarin tuh yang punya beli di Ris Motor. Kirain. Ya, Ris Motor tuh. Ya kita tinggal bagian masang aja, cuman masang nggak segampang itu juga ternyata. PR-nya di PR kayak bau tanem tusuk satenya, itu harus panjang ngerubah kan, terus ngakalin knalpot, mentok mounting sono sini. Banyak lah ngakalin pokoknya. Nggak langsung PNP gitu aja. Jadi takutnya ada yang mau beli mikirnya tinggal PNP. Enggak, itu susah. Banyak yang nyangkut. Keteng kita harus Keteng rubah ya sesuaiin, banyak. manjangin. Iya, tetap manjangin ya? tetap manjangin. Di profilnya ketengnya yang ubahan model M gitu apa enggak Om? Apa yang biasa? Ketengnya tetap standar. Oh, standar. Cuman kan dia keteng ke sentrik standar. Nah, sentrik standar di bagian head itu double Om, ada gearnya. Oh. Transfer ke atas bawah. Iya, atas bawah. Nah, camnya juga lucu, muternya bukan ke depan, ke belakang. Ini dia OHC berarti. DOHC. Kalau yang lebih simpel mungkin yang dibikin di single Oh, SOHC itu gitu Om. mungkin pelatuknya cabang. Iya, itu ada SOHC. MX itu modelnya kan? Iya, MX modelnya. Ada, udah banyak yang bikin sih. Cuma saya belum nyoba. Misal jadi tambah PR aja lagi ya. Iya, sebenarnya begitu. Jadi tambah Jadi PR. PR ya? Ngerubah sini, ngerubah situ. Orang-orang yang mikirnya PNP kan jadi itu kan. Ada contoh bukan yang head yang klep 4, klep 2 ada? Ada. Boleh dilihat bro? Boleh. Berdua. Berarti ini untuk papas-papas berarti ya? Kalau bubutnya ya di sini. Kayak kubahnya kalau ngerubah Berapa? sudutnya 31, 33? itu 30-25. 32,5. 32. 30 sama Itu 30 sama 25 X-nya. Iya itu karat. Karat mungkin. 30 sama 25. Ini piston berapa Om? Pistonnya 58. 58,5. touring. Udah jadi banget ini. Baru pernah dikorek. Masih hangat. Ini kalau misalkan gini nih Om. Di Om berapa biaya Om? Kalau maksudnya biaya bikinnya, Om kan sekali portingin kan pasti kan? iya. Kalau biaya bikin sama udah saya portingin biasa sejutaan. Tergantung diameter klep. Plus camshaftnya. Enggak, Oh, belum, jadi biaya bikin ubah sudut, bubut sampai begini jadi Sampai jadi klep gitu. sama morting. Itu sejutaan sama mortingnya. Head bawa sendiri ya. Oh dari Iya, seorang iya. tuh, bukan Kita dari ini. bikin doang. Kalau misalkan udah model kayak begini, cara jualannya Om nih itu melalui data atau melalui gimana sih Om? Misalkan lu kalau ngerubah kayak model begini, data yang akan dihasilkan di dyno umpama. Ketika ngerubah misalkan yang tadinya nih cuma 10, terus begitu dirubah jadi 16 gitu umpama. Sampainya. Ya saya jualnya sih nggak pakai data, cuman permintaan aja. Kan bore up minta klepnya diubah segini-segini, ya saya ikutin. Cuman kalau orang luar, biasanya luar pulau sih yang nanya-nanya begitu mah. Kira-kira dapatnya berapa HP ya? Saya jauh jujur kalau untuk data dynonya ya belum ada. Karena kan memang ini kan jualnya cuma head gitu. Ya kita susah juga. Begitu kalau kita lebih ke langsung ke track ya. Iya. Kalau kita langsung ke track. Berarti lu jualan time berarti kan? Iya. Kalau kayak gitu kan. Berarti ya time ini gua ubah headnya dengan kondisi kirian juga udah pasti udah ubahan dong kalau head Udah pasti itu mah. Ini time-nya bisa tembus sekian kan begitu kan. Emang Om nggak biasain ngedyno ya Om? Misalkan habis ada ubahan mesin gitu. Ya kembali ke orangnya, kalau orang yang minta dyno, kita dyno. Kita dyno. Ada juga orang yang nggak mau, nggak usah lah, orang buat harian doang gitu kan. Ada yang orangnya fanatik gitu kan, maunya data semua, ya saya ikutin. Tapi kalau untuk motor kebut emang khusus untuk Yang dyno yang injeksi. kalau yang karbu enggak ya? Enggak, saya ngandelin di sirkuit aja paling. Kalau Saya yang injeksi menjadi wajib karena mungkin ngelihat data data, AFM. Iya, ya, data karena itu. data semua kan. Di sirkuit pun saya pakai data juga, di record juga kan. Via aplikasinya bisa direkord. Jadi ngerubahnya lewat handphone berarti ya? Lebih simpel sih sebenarnya, lebih cepet nyetingnya kalau injeksi. Kalau karbu kan peeling, joki juga. Joki juga ngerasainnya. Kalau kita kan patokan tem doang, maju mundur.
berubah lagi. Sama gini Om, masalah rangka ya, menurut gua rangka nih, frame sendiri itu kan udah banyak yang diubah, ada yang dicoak-coak. Ini kita bicara bicara Ser 58 gitu kan, itu regulasinya emang boleh dicoak-coak ya? Boleh kalau itu. Kalau di Standar Mio gitu? boleh. Yang penting standar rangkanya. Ya, selama main sih nggak pernah masalahin rangka ya. Mau kayak gimana juga maksudnya ya adu Aman-aman aja. aman, nggak pernah dikomplain. Om pernah merhatiin nggak Om bahwa rangka itu kadang suka ada yang nggak center antara roda depan roda belakang Om? Itu biasanya bukan rangkanya sih Om. Apa yang mengakibatkan itu? Kalau dia peleknya jari-jari terus tromolnya dikecilin, emang kadang-kadang yang bagian belakang tuh kabur ke kanan. Jadi kayak dilihatnya kayaknya Gak lempeng. Nyempang. Gak lempeng. Gue kadang suka merhatiin tuh lah, ini kok gak lempeng ya. Makanya- Tapi gue diem doang. Iya, Gue kagak enak kalau mau ngasih tutur kesalahan lagi. Makanya saya pakai peleknya yang RCB karena dia udah di center lurus lagi gitu. Maksudnya sesuai bawaan standar lah. Kalau tromol dikecilin udah pasti lari. Walaupun tromol jadi ya, ada larinya sedikit. Dan jering kagak kena juga ya? Nggak kena. Itu bukan ganjil, harusnya ngurangin malah. Malah Jadi dibubut Biar, lagi ya? biar ke Biar dalam. masuk lagi ya? Biar lebih ke dalam. soalnya larinya kan dia ke kanan. Itu makanya saya yang jari-jari nggak kepake semua, noh. Pada mencong semua. Itu berarti bener ya? Masalah kayak begitu, gue pikir, cuman gue pikir mata gue doang gitu Itu kan. motor misalkan start jumping pasti larinya ke kiri. Karena kan ban belakangnya agak ke kanan. Iya, agak ke Bobotnya kanan. ke sono. Oke, terus masalah ini lagi Om. Joki. Lu pasti akan mencari joki yang senyawa dengan lu punya tim di sini kan? Maksudnya secara pembawaan, Iya. karakter. Iya, yang deket lah orangnya gitu. Makanya saya nggak punya banyak joki. Yang membuat siapa sekarang Kadir dan siapa? Si Bokir sama Agung. Bokir sama Agung ya. Kenapa mereka kok bisa lulus untuk bisa bawa motor di sini? Om? Sebenarnya bukan lulus sih, karena emang perjalanan. Dari awalnya juga kita kan kurang ragu gitu pakai dia, cuman kan seiring jalannya waktu nggak setahun 2 tahun kan pakai dia udah 5 tahun. Jadi kita udah tahu karakter si jokinya gimana, dia juga ngerti karakter motor saya gitu. Jadi enak klop lah gitu. Udah paham sama sini dah karakter mesin sini gitu. Yang nentuin gini, dua joki itu, dua rider itu pegangan motornya beda-beda. Beda-beda. Cuman kadang-kadang gantian. Kadang-kadang ganti ya. Jadi joki ini nyari-nyari partai sendiri, minta ya bawa aja nggak apa-apa, nggak usah berebut gitu. Saling mengerti juga mereka gitu. Dia nggak bakal ada yang ngambek, walaupun biasa kan motor pegangannya Bokir kan di bawah Agung ya nggak apa-apa, udah ngerti. Kalau masalah kuncian atau masalah masukan input begitu dari hasil nyeting, dari dua joki itu siapa yang paling beda cara nyampein doang sih sebenarnya. Ya sebenarnya inputnya dia udah pada ngerti sama gitu, cuman cara ngomongnya beda-beda kadang-kadang gitu. Ada nih yang ya bukan mereka berdua, ada yang setahu gue memang dia secara naluri itu feelingnya bagus. Agak kerepotan ketika ditanya sama mekanik, "Mama, ini kurang apa?" gitu. Oh, bingung menyampaikannya. Nah, pokoknya kurang ngek gitu doang. Bingung kurang ngek. Mekaniknya harus ngerti apa ya? Mekaniknya harus paham bahasanya dia kurang ngerti. Iya, ngeknya apa? Basahan, kekeringan apa gimana? Kita nggak tahu. Bener. Ya soalnya kalau saya joki saya tes dulu gitu. Kadang-kadang dia minta dirubah ininya nih, saya nggak rubah nih, malah saya panjangin misalnya. Ditipu. Itu dirubah. Saya tipu dulu nih, dia bener, kok malah jadi panjang? Oh berarti ini joki bener. Usil kadang-kadang. Makanya kalau nyeting kadang lama bolak-balik ngerjain joki gitu. Sebenarnya ya memang trik itu kan salah satu bagian dari trik kan. Trik. Sama Untuk mengetahui karakter joki. bener. Dia bener-bener ngerti nggak nih apa jangan-jangan cuma sekedar Iya, kalau alhamdulillah sih sekarang sih dia ngerti. Dia yang minta kadang-kadang, "Mas, rollernya kurang enteng nih." Saya entengin, ngikutin dia kan. Oh, temnya maju, berarti dia paham udah kan. Jadi sayanya lebih gampang, tinggal ngikutin dia aja udah. Udah gitu kan jam terbang ngaruh tuh pasti buat joki kan. Iya. Jam terbang. tapi ya gitulah, ada yang nggak tahu ya teman-teman mungkin sepakat atau enggak ya, ketika memang joki itu dilahirkan dari Matic gitu untuk merubah karakter dia terus ngebawa ke motor batangan itu lebih membutuhkan proses waktu yang lama daripada ada joki yang memang udah lahir dari motor batangan motor Lebih ke Matic mah cepet lah, pasti paham. ketika ada perubahan begitu kan ya pastinya juga feelingnya mungkin beda lagi. Beda.
bingung juga dia cara ngerasain motor yang bergigi. Biasanya metik ya kan, tinggal gas doang, ini ngoper. Terus ada lagi gini Om, ini sih intermezzo aja ya. Kalau misalkan habis nih trek kita, maksudnya gak ada tempat lagi, lu udah pasti cukup nyaman kan dengan adanya serap gitu. Iya, kalau nggak ada serap kita susah juga. Susah juga mau mana. Kayak liaran kan sekarang saya udah nggak berani. Ya lagi ngapain lah? Kalau ada itu kan berarti kan Udah nggak mau saya. Mending di serap aja udah bayar sekalian aman gitu kan bisa nyewa. iya. Karena kan kalau main malam gitu resiko. Nyeting juga jadi cepet temunya motor gitu. Lu udah nggak pernah sama sekali berarti keluar malam berarti? Nggak pernah. Enggak. Udah kapok. Pernah digerebek kunci-kunci ditahan kita kapok udah. Lumayan beli kunci-kunci. Sahin. Cuman tetep aja bangunnya siang. Cuman kita bangun siang tapi kerja sampai jam 9. Sampai jam 10. Kadang juga kalau misalnya kepepet balap, besok balap, ya itu nggak tidur dari bangun tidur nih. Sampai ketemu pagi, sampai berangkat balap itu masih belum tidur. Iya, apalagi road race. Aduh. Bagian daripada emang begitu alurnya, Iya. gimana lagi. Sama ini Om, mungkin ke depan lu bisa nyetruk sendiri kali ya? Ya mudah-mudahan. Planning sih gitu ada. Kan? Ya, kalau saya orangnya pengenan terus, nggak puas gitu. Alat ini, pengen lagi yang ini gitu. Orangnya kepo. pengen nyoba. Pasti lu juga punya target kan? Iya. Kalau gue boleh tahu, sebenarnya untuk di 58 sendiri, dia top speednya sampai nggak sih 17? Nggak nyampe. Jauh. Masih Paling jauh. sekitar 169? 140-an. Hah? 140. Di timer Keystar ya. Kalau di speedometer beda tuh. Speedometer sama speedometer itu beda 20 km kalau nggak salah, lebih gede di speedometer. Oh, speedometer mentok banget ya. Oh, Saya speedometer. compare di mobil soalnya kan. Naik mobil saya taruh Keystar nih. Kok beda? Ini yang bener yang mana? Kok Keystar lebih lambat? Ternyata beda. Satelit. GPS kan? Iya, Iya. GPS. Kayaknya yang real yang Keystar dah. Malah yang kan Keystar setahu ya? saya kan kalau mobil, motor keluaran pabrik bukannya sengaja dimundurin ya dari pabriknya. Maksudnya biar kitanya udah ngerasa kenceng gitu. Katanya. Padahal cuma 80. Tapi berasa kencang. Tapi tulisannya bisa cepet Nah, gitu ya. katanya begitu, nggak tahu info ini doang sih itu. Ya kalau udah pakai GPS ya pasti. Ya tergantung aja akurasinya dia berapa persen kan ada tuh. GPS-nya, Akurasinya. akurasi. Keystar aja pernah saya double 2 makanya. Sama gak? Beda 01, 02 lah. Nggak ada yang sama juga berarti. Padahal naruh atas bawah kan. Iya. Satelitnya sama, semuanya sama. Jadi ya buat patokan doang sebenarnya jadinya. Maju atau mundurnya itu aja, Bu. Terus gini Om, masalah knalpot sendiri, apa yang dipakai biasanya produk? Atau Om selalu custom? Untuk spek apa? Kalau spek di Mio custom sih bikin sendiri gitu. Sendiri. Cuman bikinnya ke tukang knalpot. Om masih kasih ukuran berarti. Iya, masih ukuran. Cuman kalau yang injeksi kayak Vario yang 58 saya bikin di Depok di WRC. Itu pun Tempat maunya- kawan? Iya, tempat kawan. kawan. Itu pun hitungannya sendiri. Saya minta ramnya segini, diameter segini. Inletnya berapa Om di belakang? Inletnya sih 50. Yang masuk ke silencernya. Iya, 50. Gede ya? gede. Udah kayak FF. Tapi lehernya kecil, lehernya cuma 28. Belakang gede, lehernya mah kecil 28. Gede banget, lumayan gede rupanya. Dia Ini bisa lagi dikembangin lagi berarti? Iya, ini belum maksimal juga. Atau mau expect Enggak. Enggak. Varionya? Tetap segini, Bang. Ini biarin segini kan, yang 63 udah ada juga. Cuman belum nyeting lagi nih. Yang punyanya belum ngasih inian buat gerak gitu ya. Udah santai aja. Kerjaan juga banyak kan. Tadi dulu Om. Kadang ya apa namanya? Bukan sih menghambat ya, cuman kan kesibukan orang mungkin lagi fokus di Beda-beda, mana gitu ya. kan. Akhirnya ya agak-agak ngerem dulu dah bikin. Atau mungkin dia mau beli kambing kali Om. Kan mau lebaran aja. Kayaknya itu dia. Dia mau beli korban, kambing. itu bisa jadi kan? Pentingin kurban dulu deh lawan motor. Iyalah, kabarnya dulu, pada waktunya juga berangkat lagi. Gue rasa cukup segini aja dulu Om ya. Terima kasih gue udah diterima di sini. Buat teman-teman yang mau konsultasi monggo di apa namanya di link deskripsi itu gue cantumin IG-nya ya. Enggak ya. Sama nanti seumpama ada risetan baru yang 4 klep kalau udah jadi Siap. balik sini lagi Om. Nanti saya kabarin Ya. kalau jadi. Thank you brother. Siap, Bang. Thank you Om. Assalamualaikum.